Terlepas dari apakah Melissa diizinkan melakukan bisnis pelayaran laut, dia membutuhkan Melissa untuk memberinya nasihat. Bagaimanapun, dia adalah bakat manajemen profesional, dan dia lebih berpengalaman daripada Alena dalam hal ini. Setelah telepon masuk, suara Melissa terdengar, "Tuan muda, mengapa kamu meneleponku sepagi ini?" Tama Renza bertanya padanya. "Melissa, apakah kamu masih di Hong Kong?" "Iya," Melissa berkata, "masalah di sini di Hong Kong akan segera berakhir, dan hampir selesai. Jika kamu membutuhkanku dengan terburu-buru, maka dapat terbang kembali pada siang hari secepat mungkin." Tama Renza berkata, "Itu tidak perlu. Aku meneleponmu karena aku ingin menanyakan sesuatu." Melissa buru-buru berkata, "Tuan, kamu terlalu sopan. Jika kamu memiliki pertanyaan, katakan saja, aku akan mencoba yang terbaik untuk menjawabmu." Tama Renza berkata, "Aku tertarik untuk mencoba industri pelayaran laut. Kebetulan keluarga Ito di Jepang dapat memberikan banyak sumber daya dan bantuan, dan aku memiliki lebih banyak dana di tangan saya sendiri, jadi aku ingin mencari peluang untuk melakukan bisnis ini. Tetapi masalahnya sekarang adalah aku tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk memimpin proyek ini. Kamu ingin bertanya apakah kamu punya ide bagus, atau apakah kamu dapat mengangkat bisnis ini untuk sementara waktu? Kalau mau, aku tidak akan pernah pelit dengan gaji, dan aku pasti akan memberikanmu yang memuaskan." Setelah mendengarkan, Melissa berkata dengan serius, "Tuan, jika kamu membutuhkan, aku bisa melakukan apa saja untukmu." Berbicara tentang ini, Melissa ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Tapi untuk proyek besar seperti transportasi laut, jika kamu melakukannya dengan santai, modal awal akan menelan biaya puluhan triliun. Itu sangat penting. Meskipun aku melakukan pekerjaan dengan baik di Houston Group, aku terutama bertanggung jawab atas proyek pengembangan real estate komersial. Pertama, aku tidak memahami industri pelayaran laut, dan yang lainnya adalah aku tidak memahami aturan perdagangan internasional. Apalagi aku kurang paham dengan regulasi perdagangan impor dan ekspor serta kebijakan terkait perpajakan negara lain di luar negeri. Jika kamu memintaku untuk menangani proyek ini, mungkin perlu waktu lama bagi aku untuk memahami semua kondisi ini dengan jelas, lalu membangun tim. Dalam hal ini, pekerjaan persiapan awal mungkin memakan waktu beberapa tahun." Ketika Tama Renza mendengar ini, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Melissa, jadi dia bertanya padanya, "Kalau begitu, kamu menyarankan agar aku mencari rekan profesional?" "Iya." Melissa menjelaskan, industri pelayaran laut perlu terhubung dengan negara-negara perdagangan arus utama di dunia. Yang paling dekat adalah Jepang dan Korea Selatan, diikuti oleh negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Australia, lalu Eropa dan Amerika Utara. Inilah yang aku bicarakan. Meskipun negara lapis kedua lainnya memiliki permintaan tunggal yang kecil, jumlah totalnya masih sangat besar. Jika Tuan ingin melakukan bisnis ini, Yuan harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan negara-negara ini, dan Tuan harus memiliki sejumlah sumber daya lokal untuk segera terhubung dengan pemerintah dan pelabuhan lokal. Jadi, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sangat profesional. Tama Renza bertanya padanya, "Apakah kamu punya bakat yang bisa kamu rekomendasikan?" Ini Melissa berpikir sejenak dan berkata, "Sejujurnya, aku benar-benar memiliki kandidat yang sangat ideal, tetapi aku tidak tahu apakah dia menginginkannya atau tidak." Tama Rea buru-buru berkata, "Siapa itu? Jika itu benar-benar cocok, aku bisa berbicara dengannya." Melissa berkata dengan sungguh-sungguh, "Profesor yang saya kuliah di Amerika Serikat, dia mengundurkan diri beberapa waktu lalu dan datang ke Jakarta dan mengajar di Jakarta University of Finance and Economics." Tama Renza terkejut dan berseru, "Apakah orang yang kamu bicarakan itu bernama Erik Hartono?" Melissa berseru, "Tuan, apakah kamu kenal Erik Hartono?" Tama Renza tersenyum dan berkata,
Aku baru saja bertemu dengannya tadi malam, tapi aku tidak berhubungan dengannya. Merlida buru-buru berkata, bagus sekali. Profesor Erik benar-benar luar biasa. Dia adalah siswa berprestasi di bidang ekonomi dan manajemen. Sebelum dia mengajar di MIT, dia pertama kali bekerja di Silicon Valley dan kemudian pergi ke Wall Street. Perusahaan tempat dia bekerja semuanya adalah perusahaan Fortune 500 dan posisinya sangat tinggi. Dia memiliki pengalaman kerja yang sempurna selama 20 tahun. Kemudian, karena sedikit perubahan dalam keluarganya, dia mengundurkan diri dari Wall Street dan pergi untuk mengajar di Massachusetts Institute of Technology. Sambil berbicara, Doris melanjutkan, Tuan, berdasarkan apa yang aku ketahui tentang Profesor, seharusnya tidak ada manajer kedua dengan level setinggi itu di Indonesia. Selain itu, dia telah bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri selama bertahun-tahun, terbang mengelilingi beberapa benua sepanjang tahun, mengetahui kebijakan negara perdagangan utama dunia dengan baik, dan ada banyak sumber daya lokal di mana-mana. Jika dia dapat dibujuk untuk bergabung, maka bisnis kamu akan dapat dimulai dalam waktu tercepat dan mempertahankan pertumbuhan yang pesat. Tama Renza benar-benar tidak menyangka Erik Hartono yang baru saja ia temui kemarin tetap menjadi orang hebat di bidang manajemen ekonomi. Meskipun dia merasa tidak ada tempat untuk ditemukan dengan mendobrak sepatu besi, dan itu semua sangat mudah untuk mendapatkannya, dia tidak hanya berkeringat untuk pacar lamanya. Dia secara alami tahu perasaan ayah mertua Chandra Haris terhadap Bibi Reni. Itu datang dari hati. Namun pada analisa terakhir, lelaki tua itu memiliki karakter pengecut dan dia selalu tertekan oleh aura Rika. Sambil berpikir untuk memperbarui hubungan dengan Reni, dia tidak berani menceraikan Rika. Jika ini terus berlanjut, dia dan Reni tidak bisa memiliki masa depan bersama. Tapi Erik Hartono berbeda. Pria ini tidak hanya berpendidikan tinggi dan mampu, tetapi penampilan dan temperamennya, dan bahkan kebiasaan hidupnya juga jauh lebih unggul daripada kebiasaan Chandra, dan dia tidak memiliki belenggu dan belenggu Rika. Jika dia benar-benar meluncurkan serangan sengit untuk Reni, maka tingkat kemenangan Chandra Haris pasti akan sangat berkurang. Memikirkan hal ini, Tama Renza tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Masa depan Chandra Haris selalu di tangannya sendiri. Jika dia masih tidak berani melangkah maju, maka dia melewati kebahagiaan dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Sekarang, prioritas utamanya adalah menemukan cara untuk mengobrol baik dengan Erik Hartono dan melihat apakah dia dapat digunakan sebagai miliknya. Oleh karena itu, dia segera mengirim pesan WhatsApp ke Melissa dan berkata, Melissa, tolong kamu atur untuk membuat janji dengan Erik Hartono untukku, dan mengatakan bahwa aku benar-benar ingin menemuinya dan melihat kapan waktunya cocok untuknya. Melissa dengan cepat menjawab, Tuan, apakah kamu ingin aku memberitahu Profesor Erik tentang identitasmu yang sebenarnya sebagai CEO Houston Group? Atau beritahu dia identitas publikmu saat ini? Tama Renza memikirkannya sejenak, dan berkata, katakan saja secara langsung, katakan saja bosmu ingin menemuinya. Melissa menjawab, baiklah, Tuan Muda, aku mengerti. Tama Renza menunggu sekitar 10 menit, dan Melissa menjawab, Tuan Muda, Profesor Erik berkata bahwa jangka waktu dari jam 9.30 sampai pukul 10 tidak apa-apa. Kalau mau ketemu dia bisa langsung ke kantornya. Baik, Tama Renza berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan berada di sana tepat waktu jam 9.30. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.